Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevin Septiandari, nomor mahasiswa 2019-008-016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana penjualan jalan tol ke swasta yang saya kutip dari media.detik.com. 3 fakta sederet ruas jalan tol yang bakal dijual ke swasta. PT Waskita Karya atau Persero Tbk akan melepas kepemilikan saham atau divestasi pada 9 ruas jalan tol. Ruas-ruas tersebut akan dijual ke swasta tahun 2021 ini. Berikut 3 fakta mengenai 9 ruas jalan tol yang dijual ke swasta. Yang pertama, itu karena Waskita kesulitan likuiditas. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan Waskita menjual kepemilikan saham di 9 ruas tersebut karena kesulitan likuiditas. 2. Daftar tol yang akan dijual ke swasta. Adapun panjang 9 ruas jalan tol yang akan dijual ke swasta mencapai 483,3 km. Berikut rinciannya. Yang pertama ada Medan Kuala Namu tebing tinggi seksi 1-7 sepanjang 61,7 km. Kuala Tanjung tebing tinggi Parapat seksi 1-6 sepanjang 143,25 km. Di Bitung Cilincing seksi 1-4 sepanjang 34 km. Cinere Serpong seksi 1-2 sepanjang 10,14 km. Bogor Ciawi Sukabumi seksi 1-4 sepanjang 54 km. Depok Antasari seksi 1-3 sepanjang 27,95 km. Pemalang Batang seksi 1-2 sepanjang 39,2 km. Batang Semarang seksi 1-5 sepanjang 75 km. Rian Legundi Bunder Manyar seksi 1-4 sepanjang 38,29 km. Yang ketiga, ini karena Waskita mengincar dana 11 triliun. Pada Desember 2020 lalu, Director of Business Development dan QSHE Waskita Karya Ferry Hendrianto mengungkapkan perusahaan akan melepas kepemilikan saham pada 9 ruas tol tersebut dengan nilai sekitar 10-11 triliun. Berikut merupakan keuntungan bagi negara. Yang pertama, dengan dijualnya ruas tol bisa membuat beban pinjaman berpindah karena divestasi ini sudah termasuk dengan utang yang dibebani oleh perseroan. Yang kedua, meningkatnya kontribusi BUMN terhadap negara. Berikut merupakan kerugian bagi negara. Jika dilihat dari keuangan, kerugian bagi negara ini dapat menyebabkan laba bersih saham merosot pada setiap periode, serta dapat mengakibatkan total labilitas perseroan turun. Tanggapan saya, menurut saya selama ini masyarakat berpikir menjual tol itu menjual aset. Padahal bukan menjual aset, aset itu milik pemerintah yang nantinya akan kembali ke pemerintah. Menurut saya bukan soal menjual, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya adalah bagian dari strategi untuk pembangunan. Waskita sendiri diberikan hak pengelolaan aset atau jalan tol tersebut karena sudah berinvestasi dalam pembangunannya. Sehingga dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemerintah, Waskita dapat menjadi pengelola jalan tol tersebut dan meraup untung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.